Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, dari sini ketika Presiden Joko Widodo berkunjung di Kalimantan, tepatnya di Pontianak, sambutan Presiden Joko Widodo oleh masyarakat Dayak khususnya sangat antusias. Bahkan dari foto ini Presiden Joko Widodo tidak menjaga jarak terhadap warganya, terhadap masyarakatnya. Terbukti dari sini Presiden Joko Widodo di kerumunan membahur bersama masyarakat Dayak pada khususnya. Ini bahkan juga Presiden Joko Widodo mentweet, keberagaman suku merupakan kekuatan besar bagi Indonesia. Bersama-sama kita turut serta dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Apabila tahun depan Indonesia memasuki tahun politik, dengan begitu perekonomian negara ini bisa tetap bertumbuh dan maju. Ini juga bahkan sambil menyertakan foto, yaitu Presiden Joko Widodo berada di tengah-tengah masyarakat Dayak. Sambutannya begitu antusias ya kepada Presiden Joko Widodo. Kepada masyarakat Kalimantan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Bahkan juga memberi dukungan penuh kepada kebijakan Presiden Joko Widodo tentang pembangunan Ibu Kota Negara. Ini sungguh keren. Nah, kalau saya mengingat Presiden Joko Widodo disambut dengan meriah oleh masyarakat Dayak, saya jadi ingat ya pada tahun 2012 yang lalu, di mana HRS ditolak oleh warga Dayak. Nah, ini berita diterbitkan pada tahun 2012 yang lalu, tepatnya Februari. Kedatangan Ketua Front Pembela Islam HRS dan rombongan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 11 Februari 2012 yang lalu. Dihadang sekitar 800 orang suku Dayak di Bandara Udara Cilik Riwut, Palangkaraya. Masa sejak pagi sudah berkumpul di semua sudut ruang bandara dengan memakai ikat kepala merah, dan ada juga yang membawa senjata tradisional. Dari pantauan di lapangan, masa mulai berkerumun sejak pagi hari di bandara. Rombongan yang diduga adalah FPI berjumlah 4 orang termasuk HRS datang di Palangkaraya dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dari Jakarta. Ratusan pemuda Dayak ini sebelum pesawat mendarat sudah tidak sabar mengusir rombongan FPI dari Palangkaraya. Saat pesawat nomor badan PKJNA itu mendarat sekitar pukul 10.30, ratusan orangnya sudah tak sabar dan terbakar emosinya merangsek masuk ke dalam landasan pesawat dengan menjebol tiang pagar bandara. Masa menghadang di depan pesawat yang hanya berjarak sekitar 50 meter. Namun rombongan yang diduga dari FPI itu tidak kunjung keluar, sementara para penumpang telah keluar semua. Tak lama kemudian, setelah memasukkan sejumlah barang, akhirnya pesawat Sriwijaya itu kembali berangkat ke Jakarta sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat tanpa membawa penumpang dari Palangkaraya. Akibatnya ada sekitar 110 penumpang yang terlantar. Dari sini jadi HRS beserta rombongannya pernah datang ke Palangkaraya dan ditolak, dan akhirnya pesawatnya kembali lagi ke Jakarta. Jadi ini pada tahun 2012, 10 tahun yang lalu, yaitu HRS dan bahkan FPI juga ditolak di Kalimantan. Ini yang sungguh keren sekali. Karena memang prinsip dari warga Dayak tersebut yaitu menjaga keutuhan NKRI, menjaga budaya Indonesia, menjaga adat istiadat, jangan sampai terpecah belah. Memang harus menghargai adat istiadat dan juga budaya-budaya yang lainnya. Karena Indonesia memang kaya dalam berbagai budaya, suku, dan bahasa. Keren lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ribuan pasukan merah hadiri Tariu Borneo Bengkule Rajak atau Temu Akbar Pasukan Merah yang dilaksanakan di Rumah Radak Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa 29 November 2022. Ribuan pasukan merah tampak memadati lapangan Rumah Radang di Jalan Sultan Syahrir Abdurrahman dari pukul 6 pagi. Presiden Joko Widodo menghadiri acara Temu Akbar Pasukan Merah Bahaum Bide Bahana Tariu yang berlangsung di Rumah Radang. Dari pantauan di lapangan, persiapan penyambutan Presiden sudah matang baik dari segi pengamanan maupun kegiatannya acaranya. Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Sulaiman Agusto melakukan pengecekan langsung di Rumah Radak Pontianak terkait kedatangan Presiden Joko Widodo ke Pontianak. Sebelumnya, Panglima Ilha Agustinus dari Tariu Borneo Bengkule Rajak dalam keterangan persnya mengatakan nantinya pada upacara
acara ada pernyataan sikap untuk dukungan IKN di Kalimantan Timur. Itu artinya pertemuan besar kali pertama yang diadakan di Rumah Radak. Kita akan menyampaikan agar pemerintah lebih serius memperhatikan Kalimantan, apalagi ibu kota negara itu sudah resmi di Kalimantan Timur, ujarnya. Dia menambahkan TBBR bergerak di bidang adat budaya dalam mempertahankan dan menggali juga sejarah Dayak, dan juga orang Dayak harus maju. Untuk diketahui, Pasukan Merah Tariu Borneo Bengkule Rajak merupakan organisasi masyarakat adat Dayak yang bergerak di bidang pelestarian adat dan budaya, yang berusaha mempertahankan tradisi dengan harapan masyarakat Dayak untuk terus bersatu, maju dan bermartabat di daerahnya sendiri. Ritual adat yang dilaksanakan diantaranya memohon kepada Jubata Tuhan dalam masyarakat adat Dayak agar NKRI bisa semakin baik dan maju, serta perlindungan dari Jubata agar tanah ini bisa terus sejahtera dan masyarakatnya semakin makmur. Tentunya kami sangat bergembira karena Presiden Joko Widodo mau hadir di Pontianak untuk kegiatan ini, kata dia. Presiden Joko Widodo mengatakan dukungan masyarakat suku Dayak sangat dibutuhkan dalam pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Presiden dalam sambutannya saat membuka perhelatan Bahom Bide Bahana Tariu Borneo Bengkule Rajak di Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa 29 November 2022, sebagaimana disaksikan secara daring dari Jakarta. Saya sangat senang, saya sangat terhormat dapat hadir bersilaturahmi, bertemu dengan keluarga besar Tariu Borneo Bengkule Rajak dalam sebuah pertemuan besar yang sangat mulia pada pagi hari ini, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak terhadap pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Menurutnya, dukungan suku Dayak sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN, karena kita akan membangun ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Tentu saja dukungan dari masyarakat suku Dayak sangat dibutuhkan, ujar Presiden Joko Widodo. Bahkan diketahui pada tahun lalu, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Tengku menuliskan kejadian penolakan oleh para pemuda Dayak Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terhadapnya di akun Twitter Tengku Uskat. Dia ditolak saat akan turun dari pesawat di Bandar Udara Susilo Bintang. Kejadian ini sendiri sudah dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto. Dalam cuitannya, Zulkarnain mengatakan dirinya dalam kondisi sehat walafiat. Menurut versinya, sejumlah orang membawa mandau atau golok hingga ke pintu pesawat yang ditumpanginya. Alhamdulillah saya sehat, tidak kurang apapun. Orang-orang bawa mandau ke runway sampai pintu pesawat. Bukan tanggung jawab saya, tulisnya pada Kamis 12 Januari 2017 yang lalu. Salah satu masyarakat yang ikut dalam aksi penolakan dengan akun Borneo Rainforest atau Borneo W menggugah sejumlah foto saat penolakan tampak puluhan pemuda Dayak menghadang Zulkarnain yang akan turun dari pesawat. Akun ini juga memberikan klarifikasi bahwa penolakan mereka karena ucapan Zulkarnain yang menyebut bahwa orang Dayak adalah kafir. Ucapan tersebut menyinggung orang Dayak yang selama ini menurutnya bisa hidup berdampingan dengan umat Islam. Bahkan banyak juga orang Dayak yang beragama Islam. Berikut klarifikasi selengkapnya. Penolakan yang dilakukan pemuda Dayak Sintang dan bala adat Dayak karena statement oknum intoleran yang menyatakan orang Dayak kafir. Statement oknum tersebut telah menjadi viral dan telah sampai ke pelosok Borneo dan mengusik perdamaian yang telah ada. Dayak tidak membenci MUI, tetapi menolak oknum yang telah melukai perasaan orang Dayak dengan statement Dayak kafir. Padahal tanpa dia tahu bahwa Dayak juga banyak yang Muslim. Padahal mayoritas Dayak Kabupaten Sintang sudah hidup rukun berdampingan dengan sesama. Dayak juga sangat toleran jika tidak pernah mengusik. Buktinya Bupati Sintang orang Jawa bisa mendapat kepercayaan masyarakat Dayak untuk jadi bupati. Dayak selalu menjunjung tinggi toleransi di tanah Borneo dengan semboyannya Adil, Katalino, Bahuramin, Kasaruga, Basengat, Ajubata. Yang kita tolak adalah oknum yang intoleran dan ormas seperti FPI. Kami masih ingat pesan leluhur kami, jika harkat martabat kami diinjak, cuma hanya satu kata, lawan. Biarkan kami hidup damai bersama di tanah hutan Borneo tanpa gangguan kaum intoleran yang tidak cocok di tanah Borneo. Kami hanya ingin hidup berdampingan,
dan damai di NKRI yang berasaskan Pancasila yang berbineka tunggal ika dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan diketahui pada tahun 2012 yang lalu, kedatangan Ketua Front Pembela Islam HRS dan rombongan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu 11 Februari 2012 yang lalu dihadang sekitar 800 orang dari suku Dayak di Bandara Udara Cilik Riwut, Palangkaraya. Masa sejak pagi hari sudah berkumpul di semua sudut ruang bandara dengan memakai ikat kepala merah, dan ada juga yang membawa senjata tradisional seperti tombak dan mandau. Dari pantauan di lapangan, masa mulai berkerumun sejak pagi hari di bandara. Rombongan yang diduga adalah FPI berjumlah 4 orang, termasuk HRS, datang ke Pangkalarai dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dari Jakarta. Ratusan pemuda Dayak ini sebelum pesawat mendarat sudah tidak sabar mengusir rombongan FPI dari Palangkaraya. Saat pesawat bernomor Badan PKJNA itu mendarat sekitar pukul 10.30, ratusan orang yang sudah tidak sabar dan terbakar emosinya merangsek masuk ke dalam landasan pesawat. Dengan menjebol tiang pagar bandara, massa menghadang di depan pesawat yang hanya berjarak sekitar 50 meter. Namun rombongan yang diduga dari FPI itu tidak kunjung keluar, sementara para penumpang telah keluar semua. Tak lama kemudian, setelah memasukkan sejumlah barang, akhirnya pesawat Sriwijaya itu kembali berangkat ke Jakarta sekitar pukul 11 tanpa membawa penumpang dari Palangkaraya. Akibatnya ada sekitar 110 penumpang yang terlantar. Petugas Sriwijaya Iwan mengatakan pihak penerbangan akhirnya mengganti pesawat lain untuk mengangkut penumpang agar tidak terlantar. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, semua penumpang yang berjumlah 110 orang sudah kembali diterbangkan ke Jakarta, ujarnya. Untuk menenangkan warga, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Senarang dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Daminus Caki datang ke bandara. Gubernur dan polisi meminta warga kembali ke rumah masing-masing karena keamanan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Unjuk rasa penolakan kedatangan tokoh FPI ini juga terjadi Bundaran Besar Palangkaraya. Ratusan pemuda Dayak mendeklarasikan berdirinya Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Kalteng. Turut hadir dalam unjuk rasa di Bundaran Besar ini antara lain Wakil Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional yang juga Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Siun Jarias dan Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Lukas Tingkes. Saat berorasi, Lukas menolak FPI di Kalimantan Tengah dan tidak boleh ada kegiatannya di Kalteng. Jangan ada orang luar yang mengatur kehidupan masyarakat Kalteng, dan juga meminta kepada aparat kepolisian menjaga keamanan di Kalteng, ujarnya. Bahkan ratusan warga suku Dayak Kalimantan Tengah berdemo meminta agar Front Pembela Islam dibubarkan. Masa pendemo memberi waktu 1 bulan bagi pemerintah untuk memenuhi permintaan mereka. Permintaan membubarkan ini juga tindak lanjut sikap suku Dayak 3 tahun silam yang menolak FPI datang dan berbentuk di provinsi ini. Kami melihat FPI tidak berubah, justru semakin radikal, kata Koordinator Aksi Bahtiar Effendi di Bundaran Besar Kota Palangkaraya pada Jumat 20 Januari yang lalu, seperti dilansir dari Antara. Apabila dalam waktu 1 bulan pemerintah tak mengindahkan, pendemo akan kembali menggelar unjuk rasa dalam jumlah massa yang lebih besar. Ratusan orang berdemo terdiri dari berbagai organisasi yang tergabung di Forum Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah. Bahtiar, yang juga menjabat Ketua FMA DKT, mengatakan FPI sudah berkali-kali menimbulkan keonaran dan perpecahan di masyarakat. Jika dibiarkan dan tidak segera dibubarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan antar masyarakat. Fakta membuktikan bahwa FPI telah semakin membuat keonaran. FPI harus dibubarkan, kata dia. Bahtiar juga mengatakan masyarakat suku Dayak maupun suku lain di Kalimantan Tengah sepakat menolak paham radikal tumbuh di Indonesia. Kami juga menolak berbagai macam tindakan intoleran yang berjunjung tinggi falsafah hidup damai dalam Buma Betang, rumah adat masyarakat Kalimantan Tengah. NKRI harga mati bagi masyarakat suku Dayak Kalteng, kata Bahtiar. Sebelum demo ini, sejumlah pemuda suku Dayak yang menolak kedatangan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain dan rombongannya di Bandara Susilo, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Kamis 12 Januari pagi. Penolakan terjadi karena warga menerima informasi bahwa Tengku melontarkan pernyataan yang melecehkan warga Dayak melalui media sosialnya.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat, Komisaris Besar Suhadi, warga menolak kedatangan Zulkarnain karena mengatakan provokatifnya soal suku Dayak melalui akun media sosialnya. Bahkan untuk memastikan situasi keamanan dan perdamaian di bumi Tambun Bungai, Provinsi Kalimantan Tengah, sejumlah organisasi masyarakat Dayak dari berbagai penjuru daerah menyatakan sikap untuk menolak dengan tegas masuknya organisasi FPI dan ormas yang berpaham radikal di wilayah Kalimantan Tengah. Penolakan itu disampaikan secara terbuka oleh masing-masing pengurus organisasi masyarakat Dayak yang ada di seluruh Kabupaten Kalimantan Tengah guna mengantisipasi terjadinya gesekan di tengah masyarakat yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa serta merusak rasa toleransi antar umat beragama di bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila. Apabila organisasi FPI dan organisasi yang berpaham radikal masuk di wilayah Kalimantan Tengah. Ketua Harian Wilayah Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Mambang Itubil, mengatakan bahwa pihaknya juga menolak kehadiran setiap ormas yang menganut paham radikal dan intoleran ini. Saya atas nama perwakilan pengurus DAD Kalimantan Tengah menyatakan secara tegas menolak organisasi yang memiliki paham radikalisme dan intoleransi di tengah Tambun Bungai, bumi Pancasila, Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya saat ditemui di Aula Batang Hapakat Jalan RTA Milono KM 4 Palangkaraya pada Rabu 25 November 2022 20 pagi. Adapun organisasi masyarakat Dayak yang telah menyampaikan sikapnya dengan tegas yaitu Forum Pemuda Dayak, Dayak, Pasukan Borneo Bersatu PBB, Banama Perkumpulan Pemuda Dayak, Paper Dayak, Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Gepak Kalteng, Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Batamat Kalteng. Aksi penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat Dayak termasuk ormas FPI dan organisasi berpaham radikal ini tentunya dilatar belakangi atas rentetan peristiwa yang menentang aturan pemerintah yang sah hingga mengakibatkan berbagai macam kegaduhan di tengah masyarakat.